I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di video saya yang keempat, yaitu tentang farmakologi SSP. Yaitu kita akan membahas tentang anestesi dan analgesik. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita ke slide yang berikutnya. Baik, kita masuk pada pengertian farmakologi. Farmakologi adalah cabang ilmu kedokteran dan kesehatan yang mempelajari obat-obatan, meliputi asal obat, cara kerja, efek terhadap tubuh, dosis, indikasi, kontraindikasi, serta efek samping yang dapat ditimbulkan. Dalam pelayanan kesehatan, farmakologi sangat penting untuk membantu tenaga medis memberikan terapi yang aman dan efektif kepada pasien. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu anestesi. Apa sih anestesi? Anestesi adalah tindakan medis yang dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri, sensasi, atau kesadaran pasien sebelum menjalani tindakan operasi maupun prosedur medis tertentu. Anestesi bertujuan agar pasien merasa nyaman dan tidak merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Nah, apa sih tujuan pemberian anestesi? Nah, tujuan utama pemberian anestesi adalah yang pertama, menghilangkan rasa nyeri selama tindakan medis. Yang kedua, membuat pasien lebih nyaman dan tenang. Yang ketiga, mempermudah proses operasi atau tindakan medis. Yang keempat, mengurangi trauma fisik dan psikologis pasien. Dan yang terakhir, membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil selama operasi. Baik, kita masuk pada jenis-jenis anestesi. Anestesi ada beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu anestesi umum. Anestesi umum menyebabkan pasien kehilangan kesadaran sepenuhnya selama operasi berlangsung. Contoh obatnya: propofol, ketamin, halotan, isofluran. Digunakan pada operasi besar, operasi jantung, operasi otak. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya mual dan muntah, pusing, mengantuk, dan gangguan pernafasan. Nah, selanjutnya ada anestesi lokal. Anestesi lokal digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu tanpa menghilangkan kesadaran pasien. Contoh obatnya lidokain dan bupivakain. Digunakan pada cabut gigi, menjahit luka, dan tindakan kecil lainnya. Keuntungannya apa? Pasien tetap sadar, resiko lebih kecil dibandingkan anestesi umum. Selanjutnya ada anestesi regional. Anestesi regional bekerja dengan memblokir saraf pada bagian tubuh tertentu, sehingga area tersebut kehilangan rasa. Contohnya anestesi spinal, anestesi epidural. Digunakan pada operasi persalinan besar, operasi tungkai bawah. Efek samping, tekanan darah menurun, sakit kepala, dan kesemutan sementara. Nah, kita masuk pada mekanisme kerja anestesi. Obat anestesi bekerja dengan cara menghambat penghantaran impuls saraf menuju otak, sehingga rasa nyeri tidak dapat dirasakan oleh pasien. Pada anestesi umum, obat juga mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga pasien kehilangan kesadaran sementara. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada indikasi dan kontraindikasi anestesi. Indikasinya, yang pertama, tindakan operasi, yang kedua, persalinan besar, dan yang ketiga, tindakan medis yang menimbulkan nyeri. Kontraindikasi, yang pertama, alergi terhadap obat anestesi, yang kedua, gangguan pernafasan berat, yang ketiga, tekanan darah tidak stabil, dan yang keempat, penyakit tertentu sesuai pertimbangan dokter. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu analgesik. Analgesik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran. Analgesik sering digunakan untuk mengatasi nyeri ringan, sedang, maupun berat. Nah, tujuan pemberian analgesik yaitu untuk mengurangi rasa sakit, membantu pasien merasa nyaman, mempercepat proses pemulihan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
Baik, kita masuk pada jenis-jenis analgesik. Analgesik yang pertama yaitu non-opioid, digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang. Contohnya paracetamol, aspirin, ibuprofen, dan asam mefenamat. Mekanisme kerjanya menghambat pembentukan prostaglandin yang menyebabkan nyeri dan peradangan. Efek sampingnya iritasi lambung, mual, dan gangguan ginjal jika digunakan berlebihan. Yang kedua, ada analgesik opioid, digunakan untuk nyeri sedang sampai berat. Contohnya morfin, tramadol, fentanyl, dan kodein. Mekanisme kerjanya bekerja pada reseptor opioid di otak dan sistem saraf pusat untuk mengurangi persepsi nyeri. Efek sampingnya mengantuk, ketergantungan, sembelit, dan depresi pernafasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikasi analgesik dan kontraindikasi analgesik. Indikasi analgesik seperti nyeri kepala, nyeri gigi, nyeri pasca operasi, nyeri otot dan sendi, dan nyeri kanker. Sedangkan kontraindikasi seperti alergi terhadap obat analgesik, gangguan lambung berat, gangguan fungsi hati atau ginjal, dan gangguan pernafasan pada opioid. Nah, jadi perbedaan anestesi dan analgesik adalah anestesi menghilangkan nyeri dan kesadaran, digunakan saat operasi dan dapat menyebabkan pasien tidur. Sedangkan analgesik mengurangi nyeri, digunakan untuk pengobatan nyeri dan pasien tetap sadar. Nah, jadi kesimpulannya adalah anestesi dan analgesik merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri pada pasien. Seperti yang saya bilang tadi, anestesi digunakan terutama saat tindakan medis atau operasi karena dapat menghilangkan rasa nyeri dan sebagian dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Sedangkan analgesik digunakan untuk meredakan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Penggunaan kedua obat ini harus sesuai dosis dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan agar efektif serta mengurangi risiko efek samping. Baik, sampai sini saja presentasi video dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're